Yo, assalamualaikum bro. Atau selamanya. Enggak. Assalamualaikum guys. King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang dimainkan oleh leluhur catur, yaitu antara Wilhelm Steinitz melawan Emanuel Lasker. Ini terjadi pada 1895-1896. Ya, ini kalau di ilmu hadis disebut dengan keraguan-raguan perawi. Jadi yang meriwayatkan match ini ragu-ragu guys. Apakah match ini terjadi pada tahun 95 atau 96? Tapi ya sebenarnya itu tahun eventnya ya. Tanggal matchnya terjadi pada 8 Januari 1896. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Udah, let's go kita ke partainya. Di sini Steinitz sebagai putih dan Lasker memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan pion ke D5. Baru aja main, Steinitz langsung lempar roti dengan pion C4. Ya, ini namanya pembukaan gambit menteri. Lasker nggak mau roti itu, dan dia memainkan pion E6. Next, kuda melompat ke C3 menyerang pion, dan juga ke F6 melindungi pion. Gajah keluar ke F3, menekan pion lemah di C7, Lasker gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Next, pion E3, dan Lasker rokade pendek. Oke, tensi permainan belum meninggi. Steinitz memainkan pion C5. Dibalas kuda masuk ke E4. Kuda di tengah papan sangat berbahaya ya. Jadi langsung aja kuda kali kuda dan pion kali kuda. Next, menteri ke C2 menyerang pion dilindungi dengan pion F5. Gajah keluar ke C4 menyerang pion, sekaligus memakunya pada raja, dan kuda melompat ke C6. Steinitz pion A3 mencegah kuda naik ke B4, Lasker gajah F6 menyerang pion 3 kali. Pion itu perlu 2 pelindung lagi. Tapi ya, san sih, karena yang nyerang itu perwira ya. Jadi mau dimakan pun tetap untung kita. Di sini Steinitz memainkan rokade panjang, membawa bentengnya ke tengah papan yang secara tidak langsung menyerang menteri. Raja bergeser ke tempat aman di H8, dijawab oleh Steinitz pion F3 menyerang pion. Lasker menteri E7, gajah ke G3, dan pion ke F4 menyerang gajah. Guys, pion F1 ini gak ada yang jaga ya, jadi ini gratis. Tapi, baru di langkah ke-14 ini, Wilhelm Steinitz sudah mengeluarkan bangkainya. その力の名前はね、挽回だよ。挽回、観音開き、紅姫改め。Boom! Dia memilih memakan pion dengan menteri dan mengorbankan gajahnya. Dan ini adalah gerakan brilian. Lasker menerima pengorbanan itu, pion kali gajah dan pion kali pion. Gerakan ini membuat benteng mendapatkan tempat membidik yang sangat powerful. Langsung ngarah ke raja. Next, Lasker memainkan pion G6. Ups, pion ini bunuh diri ya, karena pion H7 terpaku pada raja. Jadi Steinitz menteri kali pion. Guys, menteri yang sudah memboking tempat di sisi kanan papan ini menandakan bahwa pertarungan perwira akan berlangsung di sana. Oke, di sini Lasker memilih gajah ke D7 untuk menghubungkan kedua benteng. Steinitz membalas pion F4 dan benteng ke F7. Pion ke G4 dan benteng ke G7 menyerang menteri. Menteri geser ke H6 dan benteng kali pion. Next, gajah ke D3, menyerang pion 3 kali, benteng balik lagi ke G7. Kuda naik ke F3, buat menghubungkan benteng, dan menteri ke F7. Steinitz pion G4, dan Lasker menumpuk benteng ke G8. Pion maju tak gentar ke G5, buat nyerang gajah. Gajah pulang kampung ke D8. Benteng naik ke H2, persiapan penumpukan benteng, dan benteng ke G6 menyerang menteri. Menteri mundur ke H5.
Sadar diserang gajah, Laskar memundurkan kembali bentengnya ke G7. Gerakan ini membuat menteri saling berhadapan, Lur. Tapi apakah kalian tahu ini adalah gerakan blunder? Coba kita bahas. Di sini putih bisa memainkan benteng ke H1 menambah penyerangan, benteng ke F8 menghindari skakmat, gajah kali pion, menteri kali menteri, benteng kali menteri, benteng kali gajah, dan benteng kali benteng skak gajah, raja ke G8, dan benteng kali gajah. Putih sukses menyusupkan bentengnya ke baris 7. Jelas ini sangat berbahaya ya. Oke, kita kembali. Di sini Stannis benteng H1 dan Laskar langsung menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan benteng ke F8. Bukan gajah kali pion, tapi benteng kali pion skak, benteng kali benteng, dan benteng kali benteng skak gajah. Raja geser dan benteng kali gajah. Benteng ke F7 menawarkan pertukaran, dan setelah Stannis memainkan gajah ke C4, di sini juga Emmanuel Laskar surrender. Ya, jelas ya. Karena kalau misalkan permainan dilanjutkan, di endgame putih unggul 3 pion ya. Jika benteng kali benteng, maka gajah kali pion skak benteng. Base move-nya adalah raja geser dan gajah kali benteng. Tapi, jika benteng nutup skak dan berharap gajah kali benteng, sayangnya pion D5 lah yang akan dipilih buat nyerang kuda. Kalau kuda kabur ke A5, kuda ke E5 menyerang benteng 2 kali. Kuda B3 skak, raja C2, kuda kali pion menyerang gajah. Dan kuda kali benteng juga nyerang gajah. Tinggal pilih mana sih? Kalau kuda kali gajah berharap bisa lindungin gajah, dia akan hilang dengan pion kali kuda. Artinya apa? Di sini putih unggul 3 pion yang tentunya bisa sangat membantu di endgame. Benar-benar epic pertarungan antara dua leluhur catur. Keduanya membuat permainan catur menjadi sangat indah. Ya, karena mereka main di awal-awal adanya catur ya. Kalau sekarang mungkin variasinya jadi banyak. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih lur.